ulama kan pernah milih Gerindra ulama dulu. Iya ternyata udah gue bilangin, udahlah mau bilang apa? Mau apapun partainya tetap ngopi. Lu minta gue kepleset ngomong ya? Ngopi Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gue Babe Aldo, YouTuber receh yang tetap santuy, tetap bakal sehat. Jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur perjuangan merdeka. Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian, mudah-mudahan itu jadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam keadaan manfaat. Amin ya rabbal alamin. Ini konten menemani sahur kalian. Gue lagi sahur di pos ronda. Ini gayanya pos ronda kurang gue. Bener. Iya, sarungnya kan ya begini. Iya. Lalu lihat no pos ronda kopi. Cuman yang ini ngeselin nih. Iya. Yeah. Udah pokoknya lu kalau pernah tahu di daerah sini ya lu tahu lah ini daerah mana. Cuman karena gue lagi di luar ya guys, gelas kopi gue rada kecilan dikit nih. Tapi ini juga masih jumbo kayaknya sih. Tapi gue dapet sono di sono satu kotak kopi Sidi Kalang. Ngopi dulu guys. Ini untuk menemani saat sahur kalian. Ada berita yang luar biasa ya. Gue harus memprolog ini seperti ini nih. Sehebat apapun bangkai dibungkus, itu pasti akan tercium. Kita yang memperjuangkan diri kita bersama kebenaran, itu nggak usah terlalu bingung, nggak usah terlalu galau, nggak usah terlalu merasa sedih gitu. Ya, jadi kebenaran pasti akan keluar. Biasa aja itu suara motor karena memang kita di pinggir jalan. Santuy aja, mukanya udah beda semua kalian. Santuy aja, nggak apa-apa. Oke? Nah ini ada satu berita yang kemarin ya tentang IKN ini kan, jadi gempar. Sampai akhirnya membuat satu orang aktivis, Bang Edi Mulyadi, di penjara. Ya, gara-gara ungkapan jin buang anak. Bener ya? Ya. Dan itu katanya suku sana. Nah sekarang ada berita seperti ini. Klaim lahan IKN, kerabat Kesultanan Kutai tunjukkan bukti. Nah lu, gampang-gampangan. Tapi yang begini biasanya nih ya, biasanya. Habis nunjukin bukti, ditunjukin duit, lain lagi ceritanya. Kan itu cuma tergantung dealing sebenarnya ya. Tapi mudah-mudahan Kesultanan Kutai enggak begitu. Ya artinya benar-benar melihat untuk rakyat Indonesia. Kutai adalah bagian dari Indonesia. Mudah-mudahan Kesultanan Kutai nggak begitu, kita berharap. Tapi ada nggak kemungkinan itu? Ada, bro. Apa ngeklaim apa? Lu ngeklaim apa? Berapa sih? Ini cukup kagak? Ngopi. Mudah-mudahan nggak begitu. Mudah-mudahan Kesultanan Kutai kita minta kepada Allah SWT agar ditetapkan imannya. Amin. Iya. Warisannya dijaga benar. Ya kalau memang IKN ini bagus untuk Indonesia, ya bagus saja. Tapi kalau gue ngelihatnya nih, utang aja. Minta restrukturisasi pembayaran sama Cina. Ini mau maksa untuk bangun IKN. Berasa kayak mau pindah kos. Tanah yang akan dibangun. Kita baca dulu beritanya ya. Keuangannews.id. Tanah yang akan dibangun sebagai wajah baru ibu kota negara di sebagian Kecamatan Sepaku, Penajam, Pasir Utara, dan sebagiannya lagi di Kecamatan Samboja, Kutai Kartanegara, tak terlalu berjalan mulus. Bisa dimulusin nggak? Bisa. Bisa. Sangat bisa. Kulubil mulus, kulubil fulus, bisa mulus wa tembus.
Idza kan ma fi fulus, murus-murus. Meski pemerintah jauh-jauh hari sebelumnya telah menyatakan kalau lahan itu murni milik negara. Pemerintah menyatakan milik negara. Saat ini tiba gelombang penolakan dari keluarga besar dan kerabatan Kesultanan Kutai Ing Martadipura. Ya, sebetulnya Indonesia ini adalah milik kesultanan-kesultanan. Kesultanan-kesultanan itu bergabung menyumbang kepada pemerintah waktu itu, jadilah negara Republik Indonesia. Nah, kalau ada pemerintah sekarang tidak menghormati kesultanan-kesultanan itu kayak kacang lupa kulitnya. Bukan begitu, saudara-saudara? Tulis komentar di bawah. Meski sempat beberapa kali sebelumnya pernyataan ini telah dilontarkan, namun saat itu juga pemerintah melalui Gubernur Kaltim Isran Nur telah membantahnya. Pak Isran Nur ini dulu, lu tahu, terpilih, ya luar biasa, beliau dari, kalau nggak salah, dari Gerindra. Iya, ulama. Kan dulu ulama kan pernah milih Gerindra, ulama dulu. Iya, ternyata udah gue bilangin, udahlah, mau bilang apa? Mau apapun partainya tetap ngopi. Lu minta gue kepleset ngomong ya? Ngopi Pak. Kopi gue miring langsung aja. Meski sempat kendati demikian, persoalan kepemilikan lahan ini, 6 pemangku hibah membeberkan sejumlah bukti baru atas kepemilikan lahan Kesultanan Kutai Kartanegara yang diklaim menjadi milik pemerintah. Pemerintah ini kadang-kadang suka ngeklaim gitu ya. Tapi namanya pemerintah ya, yang namanya pemerintah ya wajar aja mengklaim gitu. Pemerintah yang punya kuasa. Kalau kita mah rakyat, kita yang kita klaim kopi aja ya, itu pun hasil minta. Nanti ya kesimpulannya nanti kita baca dulu beritanya. Melalui satu anggota kuasa hukumnya, 6 pemangku hibah Grand Sultan Muhammad Marwan memaparkan pengakuan atas kepemilikan tanah milik kerabat kesultanan tertuang dalam surat pengadilan negeri Tenggarong yang berisikan surat ketua pengadilan daerah tingkat 2 Kutai Timur nomor W.76-A-A-1997. Di situ menyebutkan memandang sangat perlu adanya penetapan. Di situ menyebutkan memandang sangat perlu adanya penetapan kepemilikan tanah adat keluarga besar Kesultanan Kerajaan Kutai Kartanegara Grand Sultan sebagai jaminan perlindungan hukum bagi setiap ahli warisnya. Berarti itu tanah warisan milik kesultanan. Gua tadi pas mau buat konten, gak ada motor lewat. Subhanallah, pas mau buat banyak yang lewat. Emang mengundang konten gue nih kontroversial. Di situ menyebutkan memandang sangat perlu adanya penetapan kepemilikan tanah adat keluarga besar Kesultanan Kerajaan Kutai Kartanegara sebagai jaminan perlindungan hukum bagi setiap ahli warisnya. Selain itu, hak kepemilikan yang sah juga tercantum di dalam Undang-Undang Pokok Agraria UUPA nomor 5 /LHN minus 1960 pasal 20. Ketentuan konversi pasal 18 Grand Sultan tanggal 24 bulan 9 1960 terkait hukum adat dikuatkan peraturan Menteri Pertahanan dan Agraria nomor 03/1962 Beber Marwan minggu saat dikonfirmasi. Selain itu, Marwan juga menunjukkan beberapa bukti lainnya yang tertuang dalam keputusan Bupati Kepala Daerah tingkat 2 Kutai Timur. Kutai nomor, bukan Kutai Timur ya, salah. Kutai nomor HUK minus 898/C minus 43/AHR 080/1973 tentang penetapan hak kepemilikan tanah adat keluarga besar Grand Sultan. Di situ menyatakan hak kepemilikan hibah tanah adat Kesultanan Kutai serta isi kandung buminya meliputi Muara Wahau dan sekitarnya, Bentian Besar dan sekitarnya. Hak kepemilikan tanah adat juga meliputi Sangkulirang, Bontang, Sangata, Muara Badak, Sanga-Sanga, Anggana, Long Pahangai, Long Iram, Tabang, Sungai Seluang, Samboja dan sekitarnya serta meliputi wilayah Kesultanan Sekabupaten tingkat 2 Kutai. Alhamdulillah ya, ini intermezzo aja. Daerah yang disebutin itu tadi, alhamdulillah semua gue udah nyampe.
Iya, gue lama di Kalimantan Timur. Hak milik keluarga Kesultanan Kutai Kartanegara tuturnya. Sementara eksistensi Kerajaan Kutai Kartanegara ing Martadipura sudah sangat jelas secara historis. Merujuk putusan Mahkamah Konstitusi nomor 35 garis miring PUU minus X garis miring 2012 tentang putusan dalam perkara pengujian Undang-Undang nomor 41 garis miring 1999 tentang kehutanan. Dalam amar putusan poin 1.2 pasal 1 angka 6 Undang-Undang nomor 41 garis miring 1999 tentang kehutanan mengatur adanya hutan adat adalah hutan yang berada di wilayah masyarakat hukum adat. Ini panjang beritanya guys, gue potong sampai di sini. Jadi gue mau langsung kesimpulannya aja. IKN kenapa sih kudu dipaksain pak? Kenapa gitu? Jakarta kurang apa sih? Mending bayar utang. Iya kan ya? Kalau memang, apalagi nanti skema pembayarannya itu ada 3 tuh. Ada APBN, ada pemerintah sama swasta. Yang ketiga tuh sumbangan, patungan. Ada 3 skema tuh. Udah gitu, di sini ada tambahan begini lagi. Ini kira-kira nggak mulus begini, bisa jadi mulus kalau pakai apa? Pakai fulus. Mau pakai apa lagi? Mau pakai tanah gue, pakai apa lagi kalau bukan pakai fulus? Kan akhirnya tambahan anggaran. Mending buat bayar utang atau beli dah tuh pabrik-pabrik minyak goreng, beliin dah tuh supaya pemerintah bisa jual murah. Gue juga bingung sama pemerintah nih. Hasil minyak bumi ada, dijual minyak mentah keluar, beli minyak matang dari luar. Kenapa nggak diolah sendiri? Nggak ada ceperan di situ. Minyak goreng begitu. Dikasih ke swasta. Jadi rakyat Indonesia dapat apa? Udahlah begitu. Ini kan dengan dimintanya ada begini dari Kesultanan Kutai Kartanegara itu menandakan bahwasanya ini tidak mulus-mulus saja. Ini banyak masalah. Jadi kalau sudah banyak masalah, kalau bisa hentikan aja dulu. Lebih baik fokus bayar utang, perbaiki ekonomi negara, perbaiki keadilan hukum, supaya rakyat Indonesia itu enak gitu. Sebenarnya IKN ini nyenengin siapa sih? Siapa yang disenengin? Mikir deh lu, komentar di bawah. Maksa amat, yang disenengin siapa coba? Siapa yang disenengin? Oligarki lagi? Udahlah, mainannya udah begitu. Udah, gua mau sahur. Udah ya, salam ngopi. Gua Babe Aldo, minta maaf kalau ada salah. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah, wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan ketahuan siapa yang mau disenengin? Nah, keluarga Kesultanan aja nggak terima. Berarti kan mau mulus tuh. Mulus pakai bulus. Nah, kopi.